Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Saya minta maaf ceritanya sudah terlalu lama ya, karena tiba-tiba ada kesibukan. Dan hari ini alhamdulillah saya akan melanjutkan ceritanya. Dan di cerita yang saya up sebelumnya itu sebenarnya harus saya up di Sabtu lalu ya, karena sibuk sekali jadi lupa untuk mengeditnya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Keduanya memasuki tempat acara. Saat tiba waktunya untuk berdansa, Luna tidak memberi Yasmin kesempatan untuk bermalas-malasan dan membawanya langsung ke kerumunan. Saat mengubah gaun Joanna tadi, hampir semua bulu di gaun Yasmin dicabut, memperlihatkan garis-garis gelap di dalamnya yang membuatnya tampak semakin misterius. Dia memiliki wajah yang cantik dan postur tubuh dengan lengkungan yang indah, terutama pinggangnya yang ramping tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Begitu muncul, dia menarik perhatian banyak orang. "Nona, bolehkah aku mengajakmu berdansa?" Seorang pria yang tampaknya keturunan barat berjalan ke arah Yasmin dengan sangat antusias dan mengundangnya dengan sopan. Begitu menyatakan penolakan, dia melihat sekilas tatapan tajam Luna dari sudut matanya. Jadi dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Pria itu menariknya ke lantai dansa. Gaunnya memperlihatkan bagian punggung, jadi punggung tangan pria itu menyentuh kulit punggungnya. Ini sudah sangat sopan. Yasmin masih merasa sedikit tidak nyaman. Dia telah menikah selama 3 tahun dan jarang berhubungan dengan pria lain kecuali Jason, apalagi menari. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk mengurangi rasa canggungnya. Tapi pria itu bicara kepadanya dengan terlatih. "Gaunmu sangat indah." "Terima kasih, ini adalah rancangan Sani dari studio LM." Dia tidak melupakan tugas hari ini dan berkata sambil tersenyum, "Jika pacarmu membutuhkannya, aku dapat membantumu membuat janji." "Kalau begitu, apa kamu bersedia menjadi pacarku?" Mata pria yang menunduk itu penuh rasa gembira dan sedikit nafsu. Tangannya tiba-tiba bergerak dari bahu Yasmin ke pinggangnya. Kali ini telapak tangannya menempel di kulitnya. Yasmin bahkan bisa merasakan rasa lengket dari telapak tangan pria itu. Dia mengangkat tangannya dan mendorong pria itu menjauh. "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya sukses menarik perhatian orang-orang di sekitar dan banyak orang yang menoleh. Pria itu sepertinya tidak menyangka Yasmin akan bereaksi seperti ini. Wajah lembutnya langsung masam. "Menari saja, kenapa berteriak? Perusahaanmu tidak memberikan pelatihan dansa." Yasmin tahu pria ini berpikir dia merupakan artis dari sebuah perusahaan dan ada aturan yang tidak terucapkan. Dia tertawa dengan marah. "Pelatihan dansa perusahaan kami adalah menari dengan manusia, bukan dengan binatang." Pria itu mengumpat dengan rendah dan mengulurkan tangannya untuk menarik Yasmin. Tapi sebelum dia menyentuh sisi tubuh Yasmin, tangannya sudah ditangkap dan orang tersebut tersenyum. "Pak James, ada banyak orang yang menonton. Tidak bagus kan mempermalukan seorang wanita?" Ketika James Sunaria melihat orang yang datang adalah Kevin, kesombongannya langsung melemah dan dia menatap Yasmin dengan bingung.
Orangmu. Di dalam hati Kevin memaki James karena bodoh dan menyeretnya ke dalam masalah. Kalau sampai Jason mendengar ini, mungkin akan menghancurkan sarangnya. Tapi dia tetap tersenyum hangat. Jangan asal bicara. Dia adalah temanku. James langsung tersenyum. Ternyata teman Pak Kevin. Maaf sudah mengganggu. Kita bertemu di lain hari. Kevin mengangkat gelas padanya lalu mengajak Yasmin keluar dari lantai dansa. Kenapa bisa membuatnya marah? Yasmin mengusap pinggangnya dengan jijik. Dia sendiri yang datang mengajakku dansa. Masih saja berbuat macam-macam. Siapa dia? Kevin melirik punggung James dengan jijik. Dia putra kedua keluarga Sunaria. Orang ini, pokoknya kamu harus menghindarinya. Dia menatap Yasmin dari atas sampai bawah tanpa pandangan jahat, melainkan penuh kekaguman. Ini juga. Dia hampir saja keceplosan, dia langsung mengubah perkataannya. Rancangan baru bosmu. Yasmin tidak terlalu memikirkannya, dia memuji dirinya sendiri dengan ragu. Tentu saja, bukankah kamu merasa kontrak ini sangat menguntungkanmu? Malam ini dia dan Luna adalah iklan hidup bagi LM. Kevin mendecakkan lidahnya, awalnya dia mengetahui kemampuan Sunny hanya karena pujian dari para bawahannya. Tapi begitu melihat Yasmin saat ini, dia yakin semua perkataan itu benar. Dalam jahitan dan idenya, gaun yang dikenakan oleh Yasmin tidak kalah dibandingkan dengan desain ternama. Dia mempunyai firasat di masa depan Yasmin akan menjadi populer dan menjadi sukses besar. Bagaimana kalau dia sendiri yang mengangkat bintang ini? Begitu pemikiran ini muncul di benak Kevin, senyuman muncul di wajahnya. Kakak ipar, apa kamu tertarik menjadikan LM sebagai merek pesanan pribadi kelas atas internasional? Ini adalah keinginan Luna, tentu saja menjadi keinginannya juga. Hanya saja mereka memulai semuanya sendiri dari nol. Bisa menjadi seperti sekarang saja, semuanya bergantung pada kualitas dan reputasi, serta promosi bisnis yang terus-menerus dilakukan Luna. Kalau bisa mendapatkan sumber bantuan dari Kevin, pasti akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan usaha yang jauh lebih sedikit. Tapi sumber bantuan dan kerjasama berbeda. Kerjasama adalah pertukaran manfaat dan sumber bantuan adalah nilai tukar. Yasmin mengangkat alisnya, ada kilatan cahaya di matanya. Tapi dia dengan cepat menahannya dan meminum seteguk air tanpa meninggalkan bekas. Aku hanya seorang asisten. Kevin menjilat bibirnya dan tersenyum lebih cerah. Kalau begitu, apa kamu tertarik menjadi asisten perancang pesanan pribadi kelas atas internasional? Yasmin menggosok cangkirnya. Kenapa? Mau mengambil keuntungan dariku? Kevin segera berkata, aku tidak berani. Hanya saja belakangan ini perusahaan kami berencana melakukan acara realita dengan mengundang perancang besar untuk mempopulerkan perancang busana dan industri model kepada publik, sekaligus mempromosikan beberapa pendatang baru. Aku ingin kamu membantuku mengundang Sunny untuk berpartisipasi. Jika LM dapat ikut serta, Luna tidak perlu mencari sumber bantuan dan membuat pesanan dan studio melonjak dingin. Hati Yasmin sangat tergerak. Tapi Yasmin sangat waspada pada Kevin.
Mungkin karena Kevin adalah teman Jason dan berpikir kalau mereka berada di pihak yang sama, Yasmin memiringkan kepalanya dan menatap Kevin dengan seksama. "Kamu tahu, aku dan Jason akan bercerai kan?" Terlihat jelas Kevin tertegun sejenak dan kemudian dengan tenang merentangkan tangannya. "Ya, saya baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu. Tapi jangan khawatir, aku selalu memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Tidak akan membawa masalah ini ke dalam pekerjaan. Mengundang Sani bukan keputusanku sendiri, tapi keputusan seluruh tim perancang. Hanya saja Sani baru saja kehilangan suami, jadi aku takut tim akan datang dan mengganggunya. Jadi lebih baik aku mengandalkan kenalan." Baru kemudian Yasmin berbicara. "Aku ingin bertanya, apa dalam program tim akan memberikan asisten atau..." Kevin memasang ekspresi penuh arti di wajahnya. "Tentu saja harus membawa asisten sendiri. Efisiensi kerja dan hasil kerja adalah apa yang ingin dilihat oleh penonton." Yasmin juga berpikir seperti itu. Keraguannya hilang dan dia mengulurkan tangannya dengan murah hati. "Aku akan membicarakan hal ini pada Luna. Aku harap kita bisa bekerja sama." Mata Kevin berbinar dan dia mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Yasmin. "Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik darimu." Detik berikutnya, ia merasakan hawa dingin di lehernya dan segera melepaskan tangan Yasmin dan menegakkan tubuhnya. Dia menyerahkan kartu nama kepada Yasmin. "Kalau begitu, silahkan bersenang-senang. Aku akan pergi menjamu para tamu." Setelah berpamitan pada Yasmin, Kevin berjalan ke lantai atas tanpa henti. Benar saja dia melihat seorang pria bersandar di pagar sambil memaki di area ruang tamu di lantai 2. Dari sini pria itu bisa melihat adegan di mana Kevin dan Yasmin sedang bicara dan tertawa. Kevin menyentuh lehernya saat terpikirkan tatapan dingin dan substantif tadi. Dia tersenyum nakal. "Kak Jason, kamu tidak mungkin cemburu kan?" Jason mematikan rokok di asbak dan mendengus pelan. "Cemburu, jangan konyol." Kevin dengan cepat menjelaskan. "Aku dan dia hanya hubungan karena pekerjaan, tidak seperti yang kamu pikirkan. Walaupun kalian sudah bercerai, tapi aku tidak akan menyentuh milik temanku. Aku beritahu kamu, kamu mungkin tidak tahu kalau kakak ipar..." Sebelum bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela dengan komentar sinis. "Kamu sendiri bilang kami sudah bercerai, jadi jangan panggil dia kakak ipar. Kamu suka dia atau tidak, juga tidak ada hubungannya denganku." Saat ini pikiran Jason masih terhenti di saat melihat wajah tersenyum Yasmin pada Kevin. Mereka mengobrol dan tertawa begitu akrab. Apalagi keduanya berdandan pria tampan dan wanita cantik. Siapapun yang melihatnya akan merasa mereka serasi. Semakin memikirkannya membuatnya semakin jengkel. Dia membuka dan menutup korek api dengan jari yang ramping, mengambil mantel dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Baru kenal sebentar, sudah berani mengatakan hal yang bersifat pribadi." Kevin tercekat karena sikap Jason yang dingin. Dia baru bereaksi saat Jason sudah pergi, tapi tetap tidak mengejarnya. Dia hanya menjatuhkan diri ke kursi dengan lemas dan menyelesaikan kalimatnya dengan nada bercanda. "Sani, istrimu adalah Sani yang terkenal."
Di sisi lain, Yasmin merasa Aula terlalu pengap dan pergi ke taman belakang untuk mencari angin. Begitu dia keluar dari pintu putar, tangannya digenggam dengan paksa, aroma familiar menerpa wajahnya, dan Yasmin tahu siapa orang tanpa perlu berbalik. Tapi sekarang saat melihat Jason, dia sama sekali tidak menunjukkan emosi apapun. Sebelum bisa berdiri stabil, dia mendorong dengan marah. "Ini tempat umum, jangan berperilaku tidak sopan." Dia takut Joanna akan melihat dan berulah lagi. Dia tidak mau ditagih kompensasi 1.600.000.000. Mata Jason menyipit. Tadi berpegangan tangan dengan erat bersama Kevin, juga mengobrol dan tertawa, tapi dengan dirinya yang merupakan suami sah malah berperilaku tidak sopan. "Kamu belum bercerai," Jason berkata dengan dingin. "Lebih baik kamu menjaga sikap. Rumah tua sedang mengawasi." Yasmin tertawa terbahak-bahak. "Saat kamu dan Joanna berjalan di karpet merah, kenapa kamu tidak berpikir kalau orang di rumah tua akan melihatnya? Di sana ada begitu banyak wartawan. Apa kamu hilang ingatan?" "Pria bajingan berstandar ganda." Jason menunduk dan menatapnya, mendengus pelan. Saat ini suasana hatinya membaik. Dia mengangkat alis dan bertanya, "Kamu sedang cemburu?" Saat mendapatkan pertanyaan ini, Yasmin merasa tenggorokannya tercekat. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya dan berkata, "Kamu salah. Seseorang hanya akan merasa cemburu kalau menyukai seseorang. Tidak akan terjadi di antara kita." Ekspresi Jason yang baru mulai tenang menjadi dingin. Dia mengulurkan tangan dan mencubit dagu Yasmin. Suaranya terdengar seperti dia sedang menggetakkan gigi. "Apa aku perlu mengingatkanmu? Kenapa kamu bisa masuk ke rumah keluarga Gunawan?" Dagu Yasmin terasa sakit karena cubitannya. Dia menepis tangan Jason dengan keras. "Pak Jason, apa Joanna tidak bisa mengandung? Sekarang menyalahkannya lagi. Kenapa masuk ke keluarga Gunawan? Bukankah hanya untuk melahirkan anaknya?" Jika Jason tidak mau punya anak, memangnya ingin mengikatnya seumur hidup. Untuk sesaat dia merasa sangat bodoh. Kenapa saat itu bisa menyukai pria seperti ini? Berselingkuh tapi masih menggunakan moral yang tinggi untuk menyerangnya. "Kenapa kamu melibatkannya?" Jason mengerutkan kening, tidak mengerti apa hubungan masalah ini dengan Joanna. Yasmin semakin tidak mengerti. "Oh, jadi dia bisa melahirkan, tapi kamu tidak."